Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspa Arif Ramadhani dari SMP Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto, kelas 9A. Saya adalah penulis dari buku Puisi Tentang Kita. Buku ini merupakan buku kumpulan puisi yang memuat berbagai macam puisi yang berisi curhatan dan curahan hati aku. Ada pendapat, ungkapan rasa sayang, dan masalah aku yang bisa jadi relate sama kehidupan kalian. Aku bisa bilang buku ini itu kayak buku diari aku, cuma diungkapkan secara tersirat dan dalam bentuk puisi. Perjalanan aku dalam menulis buku ini nggak bisa dibilang mudah. Apalagi sebenarnya pada awalnya aku mau nulis buku novel yang bergenre science fiction. Cuma karena ada beberapa masalah selama aku menulis, aku jadi nggak bisa ngelanjutin novelnya. Jadi secara otomatis aku harus memutar otak tentang gimana caranya aku harus tetap bisa menulis buku solo. Akhirnya terlintaslah ide untuk menulis buku kumpulan puisi. Memutuskan untuk membuat buku kumpulan puisi karena sebelumnya saya sudah pernah membuat beberapa puisi yang belum dibukukan, sehingga akan lebih mudah jika saya membuat buku puisi dari puisi-puisi yang sudah pernah saya tulis tersebut. Meskipun tampaknya aku udah dapet jalan keluar pada saat itu, tapi sebenarnya aku masih ragu dan hampir menyerah karena kalau dilihat dari waktu dan kondisinya, waktu itu udah mepet banget dan kondisinya juga aku lagi ujian sekolah. Tapi aku tetap memutuskan untuk lanjutin menulis buku ini karena apapun yang terjadi, yang penting aku udah berusaha. Dan alhamdulillahnya atas izin Allah pada akhirnya buku ini bisa selesai. Dan tentunya aku nggak bisa nyelesain buku ini tanpa bantuan dan pertolongan dari Ustadzah Sumintarsi yang selalu sabar dan selalu memotivasi aku dan menuntun aku selama proses menulis buku ini. Makasih juga buat mama yang selalu ada di sisi aku, jadi tempat aku berkeluh kesah dan meminta saran, nasihat, dan motivasi selama aku menulis buku ini. Kesan aku setelah menulis buku Puisi Tentang Kita adalah yang pertama, jelas aku lega banget karena meskipun belum sempurna, tapi buku ini adalah buku solo pertama aku dan aku juga sangat bersyukur karena udah diberi kesempatan untuk menulis buku ini. Karena menulis buku ini, aku juga menemukan hal yang aku suka, yaitu menulis puisi. Karena jujur sebelumnya, ketika aku menulis novel, aku merasa sangat kesulitan dan terbebani. Tetapi ketika aku menulis puisi, aku merasa lebih bahagia. Dan karena itu, aku juga jadi bisa mengeksplorasi diri. Karena aku harus menulis puisi tentang mimpi aku, cita-cita aku, dan orang-orang yang aku sayangi. Aku jadi lebih memikirkan tentang tujuan aku dalam hidup dan juga hal-hal yang mau aku sampaikan kepada orang-orang yang aku sayangi. Semoga kita bisa senantiasa menjadi lebih baik di kedepannya. Dan juga mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Katikura Nafila, siswa kelas 9A dari SMP Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto. Perjalanan saya dalam dunia menulis dimulai ketika saya mencoba berorganisasi di sekolah. Organisasi Pustakawan Remaja namanya. Salah satu program dari organisasi tersebut yaitu menulis cerpen. Awalnya saya ragu karena pada saat itu walaupun saya sering membaca banyak cerita, namun saya belum pernah menulis sebuah cerita. Tapi dengan bimbingan ustadzah, sekarang saya bisa membuat sebuah novel solo berjudul Very Ringing. Tentu saja tidak mudah, banyak lika-liku yang saya lewati ketika menulis novel ini, mulai dari kehabisan ide, writer block, dikejar deadline, harus menyimbangi pelajaran sekolah, dan lain-lain. Tapi semua itu terbayarkan setelah novel ini tercetak. Belum lagi banyak yang mensupport saya dan membeli buku yang saya tulis sendiri. Novel bergenre fantasi remaja ini menceritakan petualangan seorang gadis yang terjebak di dunia asing, yaitu dunia peri. Ia bertemu seorang peri baik yang kelak menjadi sahabatnya. Alih-alih fokus untuk mencari cara pulang ke dunianya, gadis ini malah tak sengaja terjebak dalam masalah internal dunia peri tersebut karena sahabat perinya itu. Mau tahu kelanjutan ceritanya? Baca di buku ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, saya Atia Zefania Mutiarani atau lebih akrab dipanggil dengan Aya, penulis dari buku Jendela. Buku ini adalah buku pertama saya, jadi untuk pertama kalinya juga saya terlibat dalam proses pembuatan buku, mulai dari pembuatan naskah hingga cover. Dan ya memang pada awalnya saya kurang percaya diri dan kurang yakin untuk membuat buku, tapi berkat motivasi dan dukungan dari orang tua dan ustazah, saya akhirnya memberanikan diri untuk membuat buku ini. Karena daripada saya akan menyesal nantinya dan kapan lagi juga saya akan mendapatkan kesempatan untuk menulis buku bersama dengan teman-teman yang lainnya. Dalam proses pembuatan buku ini juga ternyata tidak mudah karena saya berkali-kali mengalami kehabisan ide dan itu cukup menghambat pembuatan naskah. Tapi alhamdulillah semuanya telah terlewati dengan baik hingga akhirnya terbitlah buku berjudul Jendela ini yang berisikan 4 cerita dengan 4 tokoh utama dengan jendelanya masing-masing. Saya yakin buku ini masih memiliki banyak kekurangan dan banyak hal yang masih perlu ditingkatkan, tapi saya berharap buku ini dapat bermanfaat dan menghibur bagi siapapun yang membacanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa Mardia. Perjalanan awal saya menulis buku pesan terakhir berawal dari saya yang masih maju mundur untuk menulis buku. Tetapi karena ada semangat dari ustadzah, orang tua, dan teman-teman, itulah yang membuat saya untuk melanjutkan menulis buku. Di saat itu juga saya benar-benar kehabisan ide cerita, tetapi saya tetap mencari ide tersebut. Sampai saya harus memperbaiki cerpen saya di atas mobil ketika dalam perjalanan mudik. Saat itu juga sangatlah sulit sinyal. Menulis buku adalah salah satu pencapaian terbesar saya. Ketika buku pesan terakhir selesai dan berhasil dicetak, saya merasa sangat senang dan sangat bangga kepada diri saya sendiri. Sinopsis buku pesan terakhir adalah cerita kehidupan keluarga yang dihadiri oleh kedua anak laki-laki yang bernama Gava dan Calvin. Gava memiliki sifat keras kepala, sedangkan Calvin memiliki sikap yang penurut. Apakah penyesalan bisa berada di awal? Tentu tidak bagi mereka. Apakah mereka bisa melawan takdir? Tentu tidak. Mungkin cukup sekian perjalanan awal cerita menulis buku pesan terakhir yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Rahma Aziza selaku penulis buku cerpen yang berjudul Dia Bukan Kucing. Kesan saya dalam pembuatan buku ini, alhamdulillah saya senang karena apa yang saya cita-citakan saat ini terwujud, walaupun dengan proses yang sangat panjang. Terima kasih kepada Ustadzah Min yang telah memberikan saya kesempatan agar bisa menulis sebuah buku. Dan kepada kedua orang tua saya, terima kasih telah mendoakan yang terbaik. Karena itu saya bisa menuntaskan buku saya ini. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendukung dan membangun semangat saya ketika saya sedang jenuh dalam proses pembuatan buku. Semoga buku ini dapat bermanfaat untuk kalian semua dan semoga buku ini dapat diterima di masyarakat pada umumnya. Saya akan menjelaskan atau memberitahu kepada kalian sinopsis dari buku cerpen yang berjudul Dia Bukan Kucing. Menceritakan tentang seekor kucing dan seorang gadis yang bernama Yuna. Yuna memberi nama kucing itu Kumis. Kumis selalu datang ke rumah Yuna setiap hari untuk meminta makan. Pada sore hari, Yuna mengatakan sesuatu pada Kumis, yang akhirnya perkataan itu menjadi sebuah kenyataan. Pada pagi harinya, Yuna melihat Kumis berada di dapur rumahnya dengan kondisi badan yang sangat besar seperti monster. Bahkan tinggi Kumis melebihi Yuna. Akankah Kumis menyakiti Yuna? Dan apa sih yang Yuna katakan pada sore hari itu? Jika kalian kepo atau penasaran dengan jawabannya, kalian bisa beli buku ini. Semoga kalian suka dengan karya saya yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kenapa teman-teman semua perlu punya buku Kebanyakan Mimpi? Salah satunya adalah sebagai bentuk dukungan buat aku sebagai satu-satunya laki-laki yang menulis buku solo, yaitu sebuah buku novel. Dan itu akan benar-benar berarti buat aku sebagai penulis yang masih bisa dikatakan sebagai pemula. Setelah itu yang kedua adalah
cerita yang aku pakai untuk pembuatan novel ini adalah menggunakan hal-hal yang relate dengan pemuda, setelah itu dengan remaja, dan juga isu-isu terkait dengan tujuan, mimpi, dan juga bagaimana seorang remaja menjalani hidupnya. Dan alasan yang ketiga adalah rancangan novel yang udah aku bikin ini menggunakan konsep yang menarik, karena di sini aku menggunakan kucing sebagai satu elemennya, dan juga menggunakan bubble text sebagai indikator ceritanya akan seperti apa nantinya. Dan yang terakhir adalah ini adalah karya dari siswa SMP Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto. Jadi teman-teman bisa lihat dan perhatikan bagaimana pola pikir dari siswa SMP Al-Irsyad dan mengapresiasi karya-karya siswa SMP Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto. Dan itu semua adalah alasan kenapa teman-teman perlu beli dan juga punya buku novel Kebanyakan Mimpi karya aku sebagai penulis, yaitu Fahri Zafran Al-Fawaz. Hope you like it and thank you.